Tapi sebelum kita sesi mentoring, kayaknya kita perlu Halo semuanya, di sini kita bakal mulai yang namanya sesi mentoring. Jadi sebelum sesi mentoring, aku bakal ngenalin diriku dulu. Aku Muhammad Tony Lubis dari Rekayasa Hayati. Aku Aryo Nugroho Wibowo dari jurusan Kimia. Oh iya nih guys, sebelum mentoring gimana nih guys? Kesan-kesan kalian nih guys. Baru masuk ke Institut Terbaik Bangsa nih guys, Institut Teknologi Bandung. Gimana guys menurut kalian? Apa sih yang kalian harapin dari kuliah di sini? Ya udah guys, coba nih ada yang punya pesan kesannya nggak? Gimana rasanya masuk? Nih, Coba nih aku tanya ya ke satu orang, gimana menurut kamu? ya menurut kamu coba. Oh ya boleh perkenalan dulu, kamu siapa namanya? Oh, oke. Oke, coba sebutin apa sih harapan kamu dari berkuliah di sini? Oh, Keren juga ya. keren banget ya. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan, tepuk tangan. Semoga bisa jadi inspirasi bagi kita semua ya. Oke, karena kita juga belum kenal nih. Kita baru kenal aku sama yang tadi doang nih. Jadi aku pengen kalian buat ngenalin diri kalian masing-masing dulu nih. Karena dia udah tadi, aku pengen kalian buat ngenalin cukup nama, asal fakultas sekalian sama asal daerah. Kalian hobi deh. Oh iya boleh Nama-nama hobi. Gimana? Oke, kita mulai dari ini nih, dari yang sebelah kanan yang tadi nanya. Oke, kamu boleh siapa namanya? Oke, ceritanya udah semua ya, udah. Bentar. Oke, semuanya udah kenalan nih. Kenalan kan semuanya. Kayak kita masuk aja materi. Materinya apa nih Ton hari ini? Oke, gini nih. Mungkin karena cuacanya juga lumayan mendukung ya, guys. Jadi karena biar buat konsentrasi materi lebih baik gimana kalau kita duduk aja nih? Boleh. Mungkin duduknya kamu di sana, aku sini. Ya di sini. Biar semuanya dengarkan, biar semuanya melihat kita. Oke. Ayo. Oh iya benar, tapi mungkin aku pengen. Jadi teman-teman, hari ini aku sama Aryo pengen ngejelasin materi tentang POPE. Gimana guys? Kalian pernah denger gak POPE mahasiswa tuh apa sih? Gimana guys? Menurut kalian ada nggak sih yang pernah dengar? Coba kamu, menurut kamu POPE itu apa buat mahasiswa? Aku kasih dulu ya, POPE itu lebih mengarah ke arah esensi kita sebagai mahasiswa di lingkungan masyarakat. Menurut kamu apa? Ya, nah bener banget nih pendapat kalian nih. Tepuk tangan dulu lah buat teman kita yang udah ngasih pendapatnya. Oke deh guys, mungkin bakal aku jelasin dulu secara singkat nih. Bener kata temen aku Aryo nih, kalau emang POPE itu emang sepenting itu guys di lingkungan kemahasiswaan ini, karena POPE itu adalah kayak idealisme dasar kita lah buat kita tahu gimana diri kita, peran kita di sebagai mahasiswa itu gimana guys. Oke, mungkin kita mulai dari definisinya dulu ya kali guys. Nah, jadi sebenarnya POPE itu singkatan dari Posisi, potensi dan peran. dari mahasiswa itu tersendiri di lingkungan masyarakat. Boleh Tondi jelasin dulu dari Oke, posisi. mungkin aku di sini bakal ngejelasin dari definisi posisinya dulu nih guys. Nih, jadi posisi mahasiswa itu nih guys. Kita itu sebagai mahasiswa juga sebagai masyarakat nih guys, istilahnya karena kita sebagai mahasiswa ini sudah mempunyai KTP dan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia yang sah dan legal. Nah, kita sebagai mahasiswa ini jadi posisinya itu setara guys sama masyarakat, tidak boleh lebih dan tidak boleh ada kurangnya juga gitu guys. Nah, mungkin setelah ini kita lanjut ke potensi ya. Potensi mahasiswa di lingkungan masyarakat itu kalian bisa bayangin dari kalian itu kan merupakan bagian dari masyarakat, dan kalian itu juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peluang untuk belajar atau ilmu lebih dari masyarakat pada umumnya nih guys. Nah, dari kesempatan itu kan kalian pasti mendapatkan ilmu di suatu bidang yang lebih mumpuni dah.
yang lebih mumpuni lah dibanding masyarakat pada umumnya. Terus juga kalian kan juga dididik, jadi kalian tuh diharapkan memiliki cara berpikir yang lebih kritis dibandingkan oleh masyarakat pada umumnya juga. Nah, selain itu karena kalian itu merupakan masyarakat yang terdidik, kalian itu diharapkan dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan lebih efektif, guys. Jadi kalian itu sebenarnya memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Bener nih guys, jadi aku juga bakal nambahin sedikit nih tentang yang bagian di posisinya nih guys. Kita kan bagian potensinya nih guys. Kita kan sebagai mahasiswa nih, mahasiswa itu kan ada di awal itu ada sebutan mahanya nih guys. Kenapa sih mahasiswa tuh harus ada sebutan mahasiswa gitu, nggak? Kenapa nggak kayak disamain aja gitu guys sama kayak siswa-siswa lainnya juga? Kan contohnya kita juga belajar, mungkin kalian bilang kayak gitu kan, ada yang mungkin di perspektif kalian, di mindset kalian bilang kalau kita tuh masih sama aja, kita nggak punya potensi yang lebih, kita masih ya sama-sama belajar aja kan. Nah, di sini aku bakal ngelurusin nih guys, kenapa mahasiswa tuh mempunyai posisi dan posisi dan potensi yang strategis untuk kayak memiliki andil langsung ke masyarakat nih guys. Karena mahasiswa itu yang pertama mahasiswa sudah tadi yang aku bilang sebelumnya udah punya KTP guys, jadi kayak kita tuh udah legal sebenarnya buat ngelakuin sesuatu. Dan di perkuliahan ini juga keilmuan kita tuh kayak udah di spesifikasi gitu kan, beda sama siswa-siswa sebelumnya. Kalau kayak SMP, SMA nih kita masih kayak belajarnya pasti kayak ada bahasa Indonesia, fisika, matematika, tapi kita masih campur-campur kayak masih umum lah. Nah, di siswa ini kita sudah dispesifikasi sesuai jurusan yang nantinya bakal menjurus ke pekerjaan yang bakal kita kerjain langsungnya. Nah, jadi karena dari sisi sebagai kayak spesifikasi buat menjalankan itunya mahasiswa itu juga sudah lumayan kompeten, jadi mahasiswa itu mempunyai kepercayaan untuk menyalurkannya kepada masyarakat guys. Itu sebagai kita harus menggunakan potensi kita dengan sungguh-sungguh nih guys buat melakukan hal-hal yang sudah kita pelajari di jurusan dan fakultas kita masing-masing. Nah, dari penjelasan panjang yang dijelaskan oleh Kak Tondi tadi, sebenarnya itu tuh bakal merujuk kepada singkatan yang ketiga, yaitu P, peran mahasiswa di lingkungan masyarakat. Menurut kalian apa sih peran mahasiswa dari penjelasan tadi? Boleh dong dijawab. Kita bentar nih, kayaknya kayak aku lihat di mentoring ini udah kayak mulai kemana-mana kan pikirannya. Mungkin kayak kalian juga rada bosan, mungkin jenuh ya. Mungkin aku bakal berdiri lagi nih sebentar nih. Karena bakal yang namanya laksanain yang namanya ice breaking guys. Wah, kita bakal ngapain nih Kak? Jadi gini nih, aku lihat-lihat di sini udah banyak yang kayak konsentrasinya tuh bakal kurang nih. Jadi kayak kita perenggangan dikit lah. Jadi sebelum kita mulai ice breakingnya mungkin kita boleh kayak perenggangan dulu, kayak tangan kita ke atas. Oke, sebutan. Boleh dong. Terus kayak keluarnya kayak teriak bareng-bareng guys. Yuk, 1, 2, 3. Ya, oke, aku mulai ya ice breakingnya. Ini ice breakingnya bakal mempengaruhi konsentrasi kalian nih guys. Nah, pasti kan kalian pernah denger lah ya latihan konsentrasi yang kalau ada yang ngomong kepala, kalian pasti pegang kepala gitu kan. Kepala, pundak, lutut atau kaki. Nah, di sini kita mau lebih beda nih guys. Kalau kita ngomong kepala, aku mau kalian pegang pundak. Nah, kalau aku ngomong pundak, aku mau kalian pegang lutut. Kalau aku ngomong lutut, aku mau kalian pegang kaki. Dan kalau aku ngomong kaki, aku mau kalian pegang kepala. Oke? Ngerti nggak kalian? Oke. Ngerti gak guys? Mungkin kalau misalnya ada yang belum ngerti, boleh nih. Ya, benar. Nah, tanyain langsung aja gimana teknisnya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kayaknya pada paham nih Kak. Oke, ini Boleh dites dulu nih buat awal. Oke, pegang
tegang sih. Lutut. Nah, kamu salah tuh. Kalau Oke, itu kayak latihan. iya, oke. Sekarang secara garis besar permainannya ngerti ya guys, udah paham. Sekarang kita bakal lanjut ke permainan yang sebenarnya nih. Ada konsekuensinya kan nih guys kalau salah. Menurut kalian harus ada gak? Oh, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Jadi kayak ya udahlah. Kita seneng-seneng aja di sini. Oke. Kalau Dika Pegang lutut. oke, masih benar semua nih Kak. Semua nih kayaknya konsentrasi semua. Boleh lanjut. Pegang pundak. Oke, masih benar semua. Lanjut Kak. Pegang kepala. Nah, tuh salah tuh awalnya. Udah, nggak apa-apa, kasih tepuk tangan aja. Oke, Apresiasi guys. apresiasi. Semangat. Oke, Ayo. mungkin aku bakal lanjutin lagi nih ya materi-materinya. Oh iya, sebelum kita lanjut materi, aku mau tes konsentrasi kalian dulu nih. Kira-kira kalian masih ingat nggak sih tadi kita berhenti di mana tentang materinya? Oh, kamu. Oke, kita berhenti di mana sih tadi? Boleh ada mungkin review singkat lah, biar teman-teman yang lain juga tahu nih kita tadi tuh udah bahas apa aja. Nah, benar sekali. Mungkin kayak benar juga nih yang tadi dibilang sama dia kalau misalnya yang tadi sudah kita bahas itu ada posisi sama potensi nih. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang peran. Jadi peran aku tuh bakal ngejelasin gimana sih peran kita sebagai bagian dari masyarakat. Nah, sebenarnya peran kita sebagai bagian dari masyarakat itu ini guys, karena kan kita dari definisi yang sebelumnya tentang potensi telah dijelaskan bahwa kita tuh mempunyai potensi untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berada di lingkungan masyarakat nih. Nah, dengan kita membantu permasalahan yang berada di lingkungan masyarakat, kita tuh diharapkan dapat mempercepat pembangunan masyarakat menuju peradaban yang lebih maju nih guys. Misalnya suatu wilayah ini memiliki permasalahan misalnya di saluran irigasi. Nah, mahasiswa yang memiliki keilmuan di bidang tersebut diharapkan mampu membantu menyelesaikan permasalahan di bidang tersebut agar masalah irigasi di wilayah tersebut dapat cepat teratasi, sehingga pembangunan di suatu wilayah tersebut akan semakin maju. Jadi secara kesimpulannya gimana Kak Tony? Iya, jadi kesimpulannya tuh peran mahasiswa itu harus terbentuk nyata langsung dengan andil langsung kepada memiliki andil langsung kepada masyarakat juga. Bener banget yang tadi kayak dibilang Kak Aryo, bahwa contoh yang dibilang Kak Aryo. Jadi kalian tau lah, coba nih aku pengen ngetes ke kalian deh. Nih yang biasa dilakuin mahasiswa kalau misalnya kayak terjun langsung ke masyarakat, apa tuh guys namanya, ada yang tahu gak? Mungkin kalau yang ada yang tahu boleh nih langsung angkat tangan. Kalau nggak salah ada filmnya juga ya, belum lama. Iya tuh ada filmnya. Mungkin ada yang udah nonton filmnya di sini. Tapi filmnya jangan dicontoh ya kayak gitu, nggak baik. Iya guys, itu contoh yang nggak bagus Itu guys. contoh yang nggak bagus guys. Kita harus sopan dengan budaya di wilayah yang tempat kita akan datangi ya guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi. Oke, coba kamu. Oh, KKN, iya bener banget. Keren. Itu kayak udah risiko banget, udah sih kayak di temen-temennya masyarakat umum. Kalau mahasiswa sih pasti ada yang namanya di akhir semester 3 atau semester 4 dia bakal ngelakuin yang namanya KKN. Mungkin ada sih gak sih dari kalian yang tahu kepanjangan dari KKN itu apa guys? Aku mau tahu. Kamu, oke. Mungkin boleh langsung.
Nah, benar sekali. KKN itu adalah kuliah kerja nyata nih guys. Dimana namanya itu kuliah sambil kita tuh langsung bekerja. Jadi peran kita itu harus kita aplikasikan langsung potensi kita harus kita aplikasikan langsung kepada masyarakat nih guys. Jadi nih kalian kan di sini pasti dari jurusan yang berbeda-beda kan. Ada yang dari teknik sipil, ada yang dari teknik teknik kimia, ada yang dari teknik pangan, teknik pangan, daya air. Nah itu tuh pasti kalian dalam pelaksanaannya nanti pas kalian sudah berada di dunia pekerjaan, kalian pasti butuh banget yang namanya bersinggungan dengan masyarakat nih guys. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus kayak selain kita memberikan keilmuan kita kepada masyarakat, pastinya di situ juga kita banyak pembelajaran yang bakal kita ambil nih guys. Kita tuh gak semerta-merta kayak satu arah gitu kayak ngasih, tapi kita juga harus yang namanya belajar karena sebenarnya sebagaimana yang posisi kita tadi awal, kita tuh masih sebenarnya mahasiswa. Kita itu masih mahasiswa yang haus akan ilmu, yang butuh ilmu nih guys. Jadi peran kita juga sebagai masyarakat pentingnya juga bagi diri kita harus ada imbal baliknya di kedua belah pihak. Gimana menurut kalian nih? Bener banget. Kita coba dulu. Itu apa tentang Oh ya, mungkin kembali lagi ke yang telah aku jelasin di awal ya. Kalau peran kita tuh sebenarnya ya ujung-ujungnya ilmu yang kita selama ini kita pelajari bakal kita kembangkan untuk membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat.
prakteknya kan mereka lebih berpengalaman dong. Jadi kan secara ilmu prakteknya mungkin mereka lebih tahu atau mereka lebih sudah menemukan gimana sih yang lebih efisien. Jadi lebih baik tuh ilmu yang kita punya itu dikolaborasiin kepada pengalaman yang mereka punya. Lalu gimana Kak? Ya, bener banget tuh kata Kak Aryo. Harus kayak dikolaborasiin guys dengan pengalaman yang kita punya. Jangan kayak ya seenaknya aja gitu kasih ilmuwan kita. Kita juga harus ada pengalaman di dalamnya. Nomor tahun pada para meetingnya sambil pada 28. materi ini Nah, aku bakal ngejelasin langsung aja nih guys, karena waktunya udah tinggal terbatas lagi. Aku bakal langsung ngasih tahu miskonsepsi yang kedua sama miskonsepsi yang ketiga nih. 3 menit lagi. Miskonsepsi yang kedua itu ada yang namanya apa nih Kak Aryo? Mahasiswa itu beres, harus cenderung selesai. menggeneralisasi masalah yang terjadi di masyarakat nih guys. Nih guys, mahasiswa tuh kayak menganggap kalau masalah di masyarakat itu ya sama semuanya gitu. Padahal kalau seperti itu tuh salah guys. Jadi ketika kita ingin terjun langsung ke masyarakat, nah kita tuh harus tahu secara spesifik. Karena kenapa kita perlu tahu secara spesifik? Ya kita nggak bisa ngegeneralisir permasalahan di masyarakat sama. Kita misalnya nih ya masalah di masyarakat di pegunungan sama masalah masyarakat di padang pasir. Apakah masalahnya sama menurut kalian? Nah, dari letak geografis saja kita ada jelas beda ya guys. Beda. Mungkin yang di masalah di padang pasir itu mereka kekurangan air karena jauh dari mata air. Kalau misalnya Sedangkan di padang pasir pegunungan sebutin enggak 4P-nya lah di padang pasir kekurangan mata air karena mata airnya kering nih guys. Kalau di pegunungan nih bisa aja kayak mereka tuh kekurangan kayak apa namanya jauhnya fasilitas-fasilitas umum karena mereka harus namanya turun gunung dulu. Nah itu kita nggak bisa ngegeneralisir kalau misalnya ini di gunung palingan kekurangan air, nggak bisa guys. Karena kita pertama nih yang harus kita lakukan ketika kita mau terjun langsung ke dalam apa namanya project untuk memberdayakan masyarakat, kita tuh harus tahu secara spesifik dan kita tuh harus observe nih guys. Nah gimana sih kita tuh harus observe nih guys? Nah kita tuh ada yang namanya empati guys. Kita harus terjun langsung sama kayak mereka. Kita harus langsung cobalah gimana caranya kita jadi masyarakat mereka. Kita langsung kita harus tahu keluh kesah mereka, kita harus tahu gimana enaknya di sana, gimana nggak enaknya, semuanya harus kita telan dulu guys, supaya kita tahu secara mendetail dan spesifik bagaimana keadaan yang ada di situasinya itu guys. Nah setelah kita tahu keadaannya, nantinya kita bakal mudah nih guys mempunyai akses kemana-mana untuk memperbaiki semua itu. Mungkin itu saja buat yang miskonsepsi tiga. Karyo bakal menjelasin yang terakhir. Nah, untuk miskonsepsi yang selanjutnya, mahasiswa itu cenderung percaya diri guys sama kemampuan dirinya. Jadi mereka tuh cenderung menyelesaikan masalah tidak melibatkan masyarakat, yang mengakibatkan mereka tuh bersifat heroik lah. Nah, karena mereka tidak melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah mereka, pada jangka panjang perkembangan tatanan masyarakat yang ada di wilayah tersebut tuh menjadi stagnan karena masyarakat di sana tuh terlalu berpangku tangan kepada mahasiswa. Nah bener banget nih guys, kita nggak boleh kayak jadi superhero. Tapi aku denger nih guys, di bioskop ada film superhero nih guys. Gimana kalau habis kita mentoring ini kita bakal nonton bareng-bareng? Mau nggak guys? Yalah, aku traktir yuk. Ayo guys, semangat dong. Karena mungkin segitu saja materi yang ada nih guys. Mungkin ntar langsung aja kalau misalnya mau nanya sesuatu, boleh banget 24 jam aku siap buat kalian ngejelasin tentang materi mentoring kali ini guys. Jadi kayak cara kesimpulan tuh aku mau kesimpulin aja nih guys, kalau
FOMO itu sebenarnya penting banget guys. Di kehidupan kemahasiswaan ini guys, nantinya bakal ada aksi-aksi kita langsung yang dimana kita juga harus paham betul tentang posisi, potensi, dan peran yang kita miliki guys. Mungkin closing statementnya langsung ke kakak. Oke, mungkin jangan dari kalian aku, kalian sebagai mahasiswa itu janganlah merasa egois gitu, kayak kalian hanya memikirkan diri sendiri, karena tujuan kalian belajar itu bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi untuk masyarakat sekitar kita. Oke, mungkin sekian dari kita, mentoring, aku Karyo, dan ini Aku Kak Tondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dadah guys. Dadah guys.